Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Awing. Pagi ini pagi yang cerah, semoga kita semuanya dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, jasmani dan rohani, sehingga kita hari ini bisa melanjutkan aktivitas seperti mana biasanya. Baik, pagi ini saya mau membahas atau membuat alat untuk kompos dari limbah dapur. Nah, kalau kemarin-kemarin kita membuat komposter dari bekas ember cat, ada juga dari drum bekas. Nah, sekarang saya mau bikin pengolahan limbah dapur menjadi kompos dari bekas galon air mineral. Kita buang dulu ininya. Nah, ini kita buang ininya dulu. Ini kita mau produksi sekaligus, yaitu kompos berat dan kompos cair atau VOC nya, disebut dengan air lindi. Kita buang dulu ininya. Nah, kita siapkan sordel, kalau ada sordel seperti ini. Kalau nggak ada bisa paku dipanasin atau apa aja lah, yang penting fungsinya untuk melubang ini. Nah, kita kasih lubang di sini. Ini fungsinya buat resapan air lindinya. Nanti ketika kita kasih sampah dapur atau daun-daun kering atau rumput-rumput, dia akan berproses mengeluarkan air. Nah, airnya itu karena dia pembusukan, jadi airnya turun ke bawah, kita tampung, disebut air lindi. Nah, kita siapkan galon bekas air mineral. Karena dari kaleng apa tempat cat kita udah punya, sekarang kita dari galon bekas air mineral. Nah, ini kita siapkan dua, yang satu dipotong aja, ini udah dipotong kemarin. Nah, kita pasin. Nah, sudah pas, berarti kita kasih lubang di bawah ini. Ini kan tadi sampai sini masuk ya, di bawah ini kita kasih lubang lagi. Agak banyak juga nggak apa-apa, biar komposnya nantinya kering, nggak becek karena airnya mengalir ke bawah. Nah, airnya itu disebut air lindi. Itu bisa disiram ke tanaman secara kocor atau disemprot, itu bagus buat pupuk, tentunya dengan tata cara yang diendapkan dulu atau dijemur setelah beberapa hari dan diencerkan. Nah, ini udah jadi, ini udah kasih bolong-bolong. Nah, ini harusnya ada tutupnya. Nanti kita cari tutupnya, kita tutup biar nggak los. Ini tutupnya nanti kita cari dulu, sementara kita praktek ini dulu. Nah, setelah ini nanti atasnya kita potong dari lingkaran ini, kita potong karena kita masukkan air sampah dapurnya atau limbah dapurnya lewat atas. Kita potong dulu, kita lubangi dulu pakai sordel, nanti kita gunting. Nah, kalau pakai sordel gini kan lama nih. Nah, setelah berlubang seperti ini, berbentuk garis, baru kita siapkan gunting atau pisau. Nah, sekarang saya adanya gunting, ya kita gunting aja. Kita gunting, lumayan agak keras ini. Nah, gunting, tapi jangan sampai putus, karena ini fungsinya buat nutup lagi nanti. Nah, ini kita gunting, nanti sisakan sekitar 5 cm, jadi tidak digunting putus. Inilah caranya kita mendaur ulang sampah dapur, sehingga sampah dapur itu tidak berakhir di TPA, tapi sampah dapur itu berakhir di alat komposter kita, menjadi pupuk dan lebih bermanfaat lagi. Selain itu, kita meringankan abang-abang sampah, jadi nggak terlalu berat pekerjaannya. Nah, ini seperti ini. Setelah ini bisa dibuka, nanti ngisinya lewat sini. Nah, ini bisa buka tutup.
Jadi kalau ada air hujan atau apa nggak langsung kena tuh. Nah ini kalau mau ngisi kita tutup. Nah nanti kita isi dengan limbah dapurnya. Nanti kita ambil dulu limbah dapurnya. Sekarang ini udah jadi, tinggal kita nyari tutup ini. Tutupnya sama juga dibolong-bolongin, udah jadi. Kita masuk sini. Dan di sini di bawah penampungan air lindi. Ini penampungan air lindi. Air lindinya pun itu sangat subur buat pupuk kocor maupun disemprot. Nah baik, kita ambil dulu sampah dapurnya, kita langsung praktekkan, dan nanti kita panen di alat yang seperti ini yang sudah jadi. Jadi kita prosesnya dari bikin alatnya memasukkan ke sini limbah dapurnya, dan panen yang sudah jadi. Nanti kita tunjukkan panen yang sudah jadi. Baik, kita ambil dulu sampah dapurnya. Nah ini sampah dapurnya. Ini berbagai macam, ada wortel, terus ada singkong, kulit telur, dan ini buah yang busuk, ada jambu. Nah ini limbah-limbah dapur yang kita manfaatkan sebagai bahan pembuatan kompos. Nah ini alatnya, ini komposter kita. Nah sebelum ini dikasih atau dimasukin ke sini, diproses menjadi kompos, bawahnya kita alas dengan daun-daun kering. Ini daun-daun kering, ini hasil dari kebun kita. Paling bawah kita kasih daun-daun kering atau rumput-rumput yang udah kita haluskan, minimal dipotongin dikit-dikit. Nah setelah ini kita kasih media tanam bekas atau kompos jadi nggak apa-apa. Nah berhubung kita ada media tanam bekas, ini kita kasih 1 genggam aja, nggak usah banyak-banyak, tambahin dikit lah. Nah setelah ini baru kompos dapur ini kita masukin di sini. Ada singkong, ada wortel, cabai, daun kulit bawang kita masukin. Nah setelah itu kita ratakan. Nah atasnya kita kasih, biar cepat pengomposannya, kita kasih lagi tanah kalau ada tanah. Kalau nggak ada, media tanam bekas atau kompos jadi juga lebih bagus. Nah ini kita biarkan sampai penuh. Kalau sudah penuh, kita 1 atau 2 bulan, minimal 2 bulan ini udah jadi kompos super subur. Nah nanti di bawah ini airnya dari proses pembusukan limbah dapur itu turun ke bawah. Kan di bawah kita udah kasih bolong-bolong, ini ada bolong-bolong, di bawah sini juga bolong-bolong, jadi airnya turun, dan ini jadi air lindi. Nah air lindi itu biasa disebut dengan VOC, pupuk cair ya begitulah. Itu bagus buat kocor atau buat disemprot. Nah ini yang baru kita bikin, baru kita isi belum penuh. Kita lihat hasil yang sudah jadi kompos. Ini dari sebelah sini dulu. Ini ada yang udah jadi. Ini udah jadi. Tadinya penuh karena itu dia melalui penyusutan. Nah di bawah ini ada air lindi. Ini air lindi, airnya udah berat. Nah ini udah jadi. Ini ada kulit-kulit telur. Ini ada janggal jagung, udah rapuh ini. Nah daun-daun juga udah pada hancur dikit-dikit. Nah, bahkan batu juga kemasukin, buang aja. Nah ini kulit-kulit telur. Nah inilah hasil dari pengomposan kita selama, kalau nggak salah ini hampir 2 bulan, anggaplah 2 bulan. Jadi benar-benar matang dan tidak berbau. Nah ini tali rapia kemasukin juga. Ini ada
bekas bumbu-bumbu masakan, plastiknya. Harusnya yang kayak gini nggak boleh masuk, tapi ini lolos. Nah ini kita udah panen, tinggal nanti di aplikasikan atau buat langsung pakai tanam. Tapi kita tumpahin dulu, coba lihat bawahnya, tumpahin. Tuh. Nah ini agak-agak basah dikit. Nanti ini kita jemur selama 1 hari lah. Ini bahkan ada tulang ayam. Nah, tulang ayam kita masukin. Harusnya tidak nggak boleh lah tulang ayam, tulang ikan itu harusnya jangan dimasukin. Ini daun-daun juga udah rapuh. Terus ini air lindinya. Nah ini air lindinya nanti bisa dikocor dan diencerkan. Ini hasilnya, hasil kompos. Nih tanamannya sangat subur, jadi tinggal nunggu panen. Nah, ini kangkung-kangkung kita, ini bayam subur-subur semua, halus. Ini kalau pengen halus lagi diayak pakai ayakan pasir. Nanti yang kasar, nanti yang kasarnya kita masukin lagi. Nah, kayak gini nih, yang belum hancur nih kita masukin lagi aja. Nah kita lihat coba yang tanaman kita dari kompos dapur. Kita lihat nih subur. Oh ini bayam walaupun ditanam di ember bekas. Ini bayam. Oh ini kangkung. Nah, salah, sorry maaf ini kangkung, ini bayam, itu bayam juga. Nah sekarang kita ke sini. Nah ini bayam. Nah demikianlah tutorial atau cara memanfaatkan limbah dapur menjadi kompos super subur. Ini kompos super subur, kebanyakan kulit telur udah rapuh. Ini biarin kita jemur dulu selama 1 hari lah, biar tidak becek. Ini agak-agak basah masih tuh, yang bawah tadi basah. Ini jagung, janggal jagung tuh udah hancur, udah tepuk. Nah jadi kita seumur hidup nggak pernah beli kompos karena kita produksi sendiri. Keduanya dapur kita selalu bersih dengan limbah-limbah dapur. Jadi limbah dapurnya kita bisa manfaatkan membuat kompos. Demikianlah, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.